Berarti sebenarnya emang gak ada kewajibannya. Bukannya ada ya satu kayak jangan gak boleh miskin bukannya ada ya? Nggak ada. Gak ada? Nggak ada. Yang ada adalah miskin mendekatkan pada kekufuran. Oke. Tapi ada, jadi gini, aku jelasin dulu basic pandangan Islam. Pandangan Islam basicnya adalah ngelihat kaya sama miskin tuh sama. Sama-sama ujian. Sama-sama sebuah hal yang harus kita jawab. Contoh misalnya ya, kalau kita pergi ke sekolah dan kita punya ujian. Ujian itu kan cuma soal. Soal itu tidak ada masalahnya. Yang masalah adalah cara jawabnya itu masalah. Benar. Kalau cara jawabnya benar, dapat nilai bagus. Kalau cara jawabnya salah, nilainya jelek kan gitu kan ya. Benar. Nah, kaya dan miskin itu soal. Cara jawabnya seperti apa? Oke. Kalau kaya itu membuat kita lebih dekat sama Allah, berarti kekayaan itu berkah. Kalau kemiskinan lebih dekat pada Allah, berarti kemiskinan jadi berkah. Tapi kalau argumentasinya kayak gini, Iya, kalau kita kaya kan kita bisa lebih banyak ngebantu orang. betul. Dan lebih baik menangis di Ferrari daripada di bajai. Benar, itu benar juga. Nah, makanya di dalam Islam apapun yang mengantarkan kita kepada Allah itu jadi bagus, apakah itu kaya, apakah itu miskin. Tapi yang menjauhkan kita daripada Allah, nah apakah itu kaya, apakah itu miskin, jadinya buruk. Contoh kayak gini ya misalnya. Pertanyaan aku sederhana. Menurut Ray lebih sulit ujian orang susah atau ujian orang kaya? Ujian orang susah. Yakin? Nggak tahu. Oh mungkin bener juga kalau kaya jadi kayak banyak cobaan yang Betul. Ya, ngerti. Ternyata banyak orang yang lebih banyak orang yang lulus ujian ketika dia susah ketimbang dia ujiannya ujian kaya. Contoh ya misalnya ya, kita bisnis nih misalnya, kita bisnis sih oke, kita bagi berapa nih 50-50. Lu bagian promosi, aku bagian dalam nih, aku bagian finance dan segala macam. Lu bagian luar, aku bagian dalam. Oke. Ketika kita nggak ada duit, itu kita nggak akan ribut. Benar. Tapi begitu kita ada duit, Itu yang mulai ada selalu mikir, terjadi. kan? Itu yang selalu terjadi. Kayaknya nggak bisa 50-50 deh. Nah itu benar. Kayaknya 60-40 deh. Kayaknya aku lebih banyak daripada dia dan seterusnya. Yang gue sering lihat terjadi di Indonesia, karena orang segila agama itu mungkin bilangnya mabuk agama. Benar, mabuk agama. Itu bisa membodohkan orang. Banget. Dan itu yang kayak, in a way ya, setiap ngobrol sama orang yang dalam banget soal agama, kayak ngomong agama, nggak tahu kenapa udah jadi di belakang kepala tuh, waduh ini orang udah mabuk agama. Agama, Jadi kayak betul. nggak bisa diomongin secara logika, nggak bisa karena kenapa realitanya begitu? Ya, ini berbicara realita, ini yang menjadi self introspection pada setiap muslim yang ada di Indonesia dan ada di dunia. Tapi ya karena kita orang Indonesia, kita ngomong di Indonesia. Jadi gini, problematikanya adalah agama di Indonesia itu tidak pernah diajari dengan why, tapi dengan what and how. Karena diajari dengan what and how, kebanyakan mereka jadi problem, jadi masalah. Contoh ya, sederhana. Kenapa kita bilang misalnya ada orang beragama dia semakin misalnya sulit untuk diajak untuk rasional, untuk diajak untuk ngobrol secara logika. Karena dari awal dia melihat agama itu tidak rasional. Dia nggak mulai dengan why, dia mulai dengan what and how. Contoh ya, kita berbicara tentang takdir misalnya. Berapa banyak lu ketemu orang muslim, lalu kemudian bilang, kalau sudah takdir pasti jadi punya kita. Kalau belum takdir, itu nggak jadi punya kita. Itu kalau dimaknai bagus, Ray, itu keren banget. Kenapa? Karena membuat orang kalau dia dapat sesuatu, ini bukan saya, ini Allah. Nah balik lagi, yang orang yang bisa bertanya why, Betul. itu orang yang punya taraf berpikir. Benar. Makanya Islam disuruh dari awal mikir. Oke. Guru-guru menaikkan taraf berpikir. Termasuk Ray menjadi guru karena menaikkan taraf berpikir orang. Nggak harus jadi ustadz kan. Menaikkan taraf berpikir itu sudah menjadi salah satu tugas yang paling berat di dalam Islam. Karena itu berat berat banget. Kalau nggak berat nggak akan jadi tugasnya para nabi kan gitu kan ya. Aisyah bilang begini, Bunda Aisyah bilang bahwasanya Rasulullah itu mengajarkan kepada kami akidah dulu, why dulu sebelum halal dan haram. Karena kalau halal dan haram dikasih tahu kepada kami sebelum akidah, maka kami akan tolak semua itu. Karena kami nggak punya reason untuk kemudian kenapa kita harus berbuat seperti ini. Mungkin karena aku punya point of view dari orang-orang yang bukan muslim, yang dulunya benci sama Islam, nggak suka sama Islam. Lu sempat benci? Bukan benci lagi, aku benci banget orang Islam tuh munafik. Serius? Iya. Orang Islam ya, mereka ngomong aja agama Islam itu adalah agama yang nyuruh baca. Mereka nggak pernah baca. Orang Islam itu adalah orang yang jujur. Lah mereka banyak bohongnya. Orang Islam tuh harus tepat waktu karena sholat 5 waktu sehari dan harus tepat waktu. Mereka kalau diajak janjian telat mulu gitu kan ya. Ini kondisi-kondisi yang dan aku benci bukan karena itu juga sih. Aku benci karena perlakuan mereka terhadap orang Chinese. Nah oke, itu gue setuju. Dulu gue punya pengalaman kayak gitu juga. Lu diapain? Dipalakin lu? Enggak dipalakin juga sih. Pokoknya kayak sangat didiskriminasi. Ya, benar. Jadi ketika ngelihat mata kita misalnya
Mereka lalu kemudian diskriminasi. Lalu kemudian ketika ngelihat kita jadi kayak ATM. Paham gak sih lu? Ngerti. Jadi kita kayak dianggap kita punya duit, lalu kemudian kita harus kayak diambil duitnya. Lu kebayang ya? Lu bayangin aku pas masuk Islam, 4 tahun setelah aku masuk Islam aku baru ngurus surat masuk Islamku. Untuk surat pernikahan. Lu kebayang gak sih ketika aku masuk ke dalam kantor untuk ngurus surat untuk masuk Islam itu mereka bilang apa? Bayar 150.000. Serius gara-gara lihat mukanya Cina gitu. Iya. Mungkin aku nggak tahu, tapi mereka kok jadiin agama sebagai bisnis. Bukannya harusnya mereka nolongin aku. Ketika aku belajar agama bukannya harusnya mu'alaf itu dapat justru bantuan kan gitu kan ya. Bukannya harusnya mereka senang ada orang lain dari luar agama Islam terus masuk Islam. Terus mereka judging. Jangan-jangan lu masuk Islam karena lu pengen nikah ya. Aku bilang emang ini harusnya yang diucapkan oleh orang muslim. Paham gak sih maksudnya kenapa dulu aku benci sama orang-orang muslim gitu kan ya. Nah aku kirain Islam adalah agama kayak gitu. Setelah aku mempelajari, nah itu keberuntunganku sebagai orang yang di luar Islam punya point of view dari luar Islam. Akhirnya ketika aku masuk Islam aku jadi ngerti bagian mana yang harus diperbaiki. Balik lagi ya kalau kayak tadi ya. Pertanyaannya, Indonesia sebenarnya banyak gak sih orang-orang yang mereka cuma Islam tapi gak praktis Islam? Ya banyak teman gue yang anggap sholat 5 waktu tapi masih berbuat buruk, Betul. masih banyak lah kayak nggak bener lah hidupnya gitu. Artinya inilah yang aku lihat sebagai kesempatan untuk dakwah kan gitu kan ya. Karena tidak semua orang tuh born menjadi orang-orang yang baik. Bahkan aku lihat jarang banget sih ada orang benar-benar sudah dari awal sudah jadi baik banget kecuali kalau bapak ibunya orang-orang baik ya. Dan itu pun banyak orang-orang yang bapak ibunya orang baik, anaknya nggak baik loh. Iya nggak sih? Ya bapak ibu, mama baik. Karena mama baik, anaknya jadi baik kan gitu kan ya. Yeah. Tapi aku pengen kasih tahu nggak sih yang aku khawatirin apa? Ketika aku jadi seorang taruhlah ya pendakwah, orang-orang kenal dan bilang aku ustadz. Anak-anakku ngelihat aku sebagai seorang ustadz misalnya ya, tapi dia nggak suka dengan kelakuan aku. Itu yang menyebabkan aku khawatir banget anak-anakku nggak ada yang mau jadi ustadz. Ngerti. Karena kebanyakan para pemuka agama, anak-anaknya nggak ada yang mau jadi pemuka agama karena sebel sama bapaknya. Karena sebelah sama bapaknya bukan sebelah sama agamanya kan? Betul. Karena sebelah sama bapaknya jadi sebelah sama agamanya. Karena dia nggak mau jadi, dia bilangin kalau lihat bapaknya ninggalin keluarga terus nggak pernah ngobrol misalnya atau nggak pernah ngasih hak kepada anak-anaknya segala macam, itu membuat dia sebel sama orang dan sebel sama agamanya. Nah kita balik lagi berarti praktis ini adalah ujung daripada sesuatu yang kita usahakan. Praktis Islam itu adalah ujung. Aku lebih mau membahas bukan ujungnya, tapi aku lebih mau membahas ini prosesnya. Karena ujung itu nggak penting bagiku selama prosesnya sudah jalan. Oke. Makanya kalau aku boleh ngasih saran gini. Lu pernah dengar ada cerita hadis orang yang bertobat? Hadis orang yang bertobat. Ada orang bunuh 99 orang. Mau tobat. Membunuh nih. Bayangin nih killernya 99 nih. Ini udah keren banget nih. Dia mau tobat. Dia nemuin satu pemuka agama. Dia nanya boleh gak gue tobat? Bisa gak gue tobat? Pemuka agama bilang emang kenapa kamu? Aku bunuh 99 orang. Lalu kemudian pemuka agama banyak banget. Gila mana mungkin Tuhan nerima tobat lu. Dibunuh juga tuh. Genep kan 100 kan ya. Nah setelah dia bunuh 100. Tapi dia masih ada nih keinginan untuk bertobat. Dia datang lagi sama seorang pemuka agama lagi. Aku bisa gak tobat? Pemuka agama nih ngelihat dia. Lalu kemudian dia bilang gini. Bisa tapi gak di sini. Tapi gak di sini. Ini ada banyak sekali pelajaran. Salah satu adalah kalau kamu mau tobat. Kamu harus tidak boleh di tempat asal. Kamu harus pergi. Gak boleh di tempat asal secara geografis. Secara fisik apa harus pindah. Gampangnya gini deh. Lu tau teori distraksi gak? Ya, kalau kita mau distraksi, kita harus melakukan sesuatu yang berbeda. Benar. Nah jadi contohnya misalnya, kalau kita tahu bahwa kita melakukan sesuatu, itu ada polanya, kita harus rusak polanya. Untuk ganti supaya perlakuan yang berbeda, perilaku yang berbeda. Nah itu ngerusak pola namanya. Nah jadi kamu gak boleh di sini, kamu harus di kota yang lain. Maka dia bilang, oke, siapa harus aku temui? Temui orang ini di kota ini. Di perjalanan dia jalan, dia meninggal. 2 malaikat datang, kata Rasulullah, nyeritain hadis ini. 2 malaikat datang berebut. 1 malaikat surga, 1 malaikat neraka. Ini punya gua, enggak ini punya gua. Ini punya gua, ini enggak punya gua. Berarti tanda kutip dia belum tobat, belum sampai tobat, tujuan. belum sampai tujuan. Tapi udah mau ngikutin. Akhirnya setelah kemudian mereka ribut berdua, ini dia masih parah nih, 100 orang udah dia bunuh. Pemuka agama lagi dia bunuh. Enggak kok dia mau tobat, tapi kan belum nyampe. Enggak dia udah mau jalan. Datang kemudian malaikat yang diutus oleh Allah, lalu bilang gini, ukur jaraknya lebih dekat tempat pertobatan atau lebih dekat tempat dia maksiat. Ternyata dalam hadis itu dikatakan dia selangkah lebih dekat kepada tempat pertobatan. Dan dia dihitung sebagai orang yang bertobat walaupun dia belum bertobat. Artinya proses lebih penting. Lu yang dimaksud. Login. Oh, lu udah di Erik tuh. Iya. Mana tuh mandat